di awal kegiatan. Jadi di perubahan, kalau di pemerintah daerah itu ada anggaran perubahan APT namanya Pak. Kita masuk pada usulan itu, banyak juga kegiatan. Jadi tidak putus soal kegiatan. Makanya saya kalau ngomong itu ke tingkat RT dan RW itu lewat Pak. Yang jelas datanya, saya lewat. Yang jelas yang konkret. Saya bilang, saya ngomongin kita kagak ribet. Jangan ada kesalahan di kita. Kan saya ngomong bener nggak Pak? RT RW bener nggak? Artinya apa? Ketika kita kalau kerjanya baik, hasilnya akan baik. Kan begitu. Baik di kita, baik juga di masyarakat. Menikmati hasil pembangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Karena memang ini sifatnya pemerintah daerah Pak, anggarannya perlu kita ketahui. Jadi ada anggaran pusat, anggaran daerah, anggaran provinsi sama anggaran kabupaten. Perlu dibedakan. Jadi kita ini memang harus yang namanya perlu ada diplomasi dalam proses pembangunan di wilayah kita. Saya juga terima kasih banyak juga kepada yang di luar sistem pemerintahan yang banyak peduli dengan kampungnya, yang mau mendorong kegiatan-kegiatan untuk kampungnya. Banyak Pak orang kita yang alhamdulillah kita didorong. Banyak yang peduli di luar pemerintahan yang membuat untuk pembangunan di wilayah kita. Banyak. Bukan hanya kita di sini, tapi banyak yang di luar daripada pemerintahan hari ini. Kita terima kasih banyak atas mereka lah, atas bantuan mereka lah kita bisa menikmati apa yang menjadi program pemerintah, lebih khusus para pejabat-pejabat tinggi kayak Pak Dewan, Bu Dewan, peduli dengan wilayah, dengan konstituennya. Alhamdulillah mereka welcome, terbuka dengan kita. Ya makanya perlu ada diplomasi seperti itu Pak. Pembangunan itu tidak tunjuk-unjuk diberikan oleh kampung, karena memang banyak kepentingan kampung. Ada 100 sekian desa, bukan hanya desa Satya Mekar, dan 100 sekian desa itu ada salah satunya desa yang namanya Satya Mekar. Itu Pak. Nah di mana kita harus bisa memobilisasi kepentingan masyarakat kita terkait pembangunan di tingkat daerah. Nah ini perlu yang namanya ada diplomasi itu tadi. Perlu pengertian diplomasi itu kita bisa memperserta-sertakan bahwasanya kampung kita kurang lebih 13 hektar dengan jumlah masyarakat 15.000 orang dengan kebutuhan anggaran yang sangat luar biasa. Dari pembangunan yang ada hampir 200, kalau dihitung Pak, kurang lebih saya hampir 200 kilo Pak jalan-jalan dari mulai kampung sampai perumahan. Karena memang pengembangan perumahan itu dalam satu jarak titik gang kita hitung 250 meter Pak, kalau 100 sudah berapa? Hampir 200 kilo Pak. Terus berapakah pencapaian itu sudah terjadi? Belum Pak, sangat jauh. Karena semakin banyak pembangunan perumahan, maka semakin pula penggunaan cabai belum lumayan di dapur. Sudah begitu, lu ngomong dulu dah tugasnya, sudah begitu. Tuh, iya Pak. Alhamdulillah, artinya sinergi kita pada proses ini hingga artinya bukan memuaskan, belum memuaskan, tapi jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Jadi saya Pak Putri besok nggak ngoceh-ngoceh lagi di kecamatan, ya nggak? Alhamdulillah. Jadi kita begitu Pak. Jadi kita harus ngoceh-ngoceh dulu, bor-bornya begini dulu, baru kita dipanggil maunya apa desa segar, maunya pembangunan. Kalau udah viral, turun viral tuh, naik kita ngomong-ngomong, kalau mau dipanggil, baru dah tuh, iya deh, begini-begini, kalau nggak ngomong, enggak. Saya dasar ngomong itu berdasarkan kepentingan. Pertama, saya dibantu sebagai sekdes atas dasar perintah Pak Lurah untuk mengawal program di pemerintahan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, bagaimana kemudian saya bisa mengabdi kepada masyarakat saya
diisi oleh saudara saya, teman saya, tetangga saya, dan banyak saudara-saudara lainnya di wilayah desa saya. Kalau nggak begitu nggak selesai Pak. Makanya kudu ngamuk dulu Pak. Ngamuk ada dasar, ada argumen namanya. Jangan ngamuk doang, kalau ngamuk kita diomelin. Tapi ada pressure dari situ Pak. Kita benar dasarnya apa hubungan masyarakat itu tadi. Gitu. Jadi alhamdulillah hari ini kita realisasikannya banyak, syukur alhamdulillah. Jadi perjuangan hari ini, perjuangan kita tahun-tahun yang lalu tidak sia-sia, sehingga insya Allah banyak dihasilkan oleh banyak yang dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat. Gitu Pak. Jadi kan kalau orang itu ngomong enak Pak, desa anggaran 4,9 miliar kan mentah-mentah terkadang tuh. Biasa anggaran banyak 4,5 miliar misalkan, tapi 4,5 miliar itu diperuntukkan gaji, bangunan, program Pak. Jangan salah nih, yang ditelan mentah-mentah kan lurah yang di 4,5 miliar lurah loh, yang orang tahu tahunnya. Jadi 4,5 miliar itu Pak, RT dan RW kita kurang lebih hampir 115. Satu bulan 1 juta. Kalau satu tahun 12 bulan dikali 115 Pak, hampir sekian M lebih. Betul. Perlu dilihat nih, bapak-bapak yang datang nih Pak lagi. Masa orang, masa? Iya, itu bagian dari yang 4, sekian tadi Pak. Tuh. Baru RT Pak tuh belum ingat ngatas sedikit nih. Jadi artinya ini penjelasan ini penting karena memang apa yang disampaikan terkadang kita mencernanya sepotong Pak. Gitu. Jadi tadi juga bapak-bapak akan dipertanyakan oleh masyarakat, bapak juga akan menjabarkan itu. Jadi miliaran itu saya bagian di dalamnya, bukan yang di Solo doang, kalau orang masih jangan, bukan begitu. Tapi yang 4,9 miliar saya bagian di dalam anggaran tersebut. Jadi enak Pak menjelaskannya nanti, ya kan? Terus siapa? Dari Pak RT, Pak Kadus, ada 3 Pak. Gaji juga Pak Kadus. Mana Pak Kadus ada? Ada tuh gaji juga tuh Pak Kadus Pak. Pak Kadus, Bapak Staf, tuh Pak RT, Pak RW, Pak Staf. Hah? Iya Pak, dapat naik tak aja. Ya artinya upaya transparansi itu segini Pak, sehingga menciptakan pemerintahan yang good governance kalau bahasa kerennya mah begitu loh. Ya Pak, ya. Iya, artinya biar clear maksudnya. Penjelasan itu biar clear. Jangan dibilang mentah-mentah dari tingkat RT, RW, Pak Kadus, tuh staf, kaur, tuh sekdes, kepala desa. Sekdes gaji 4 juta Pak sebulan. Sampai mau tuh, kepala desa goceng. Tuh, sekdes gajinya 4.000. Iya, alhamdulillah Pak. Iya. Nah terus baru ke Bapak BPD. Itu cuma di gaji Pak. Kalau dihitung-hitung MM itu Pak. Baru kegiatan infrastruktur, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan. Nah, pemberdayaan itu ada 2 sekarang. Pemberdayaan terkait pangan, kedua ada yang namanya sifat BUMDes, badan usaha milik desa, yang dimotori oleh Bapak Pemburu atau Pak Ustadz Ian. Tuh yang pada hari ini belum bisa hadir karena mungkin ada kegiatan di luar sana. Jadi jelas Pak tuh rangkaiannya. Ya sekian. Terpampangnya di mana tuh? Ada baliho di situ Pak, gede. Tuh ada baliho yang tergede di tempel. Upaya transparansi kita. Jadi Bapak bisa menjelaskan RT sekian, kegiatan sekian. Kalau dihitung itu kegiatan kita misalkan kayak tadi Pak Ketua, salah satu saya contohkan yang disebutkan tadi Ketua, ketahanan pangan aja dari nilai anggaran itu 20% Pak. Tuh ketahanan pangannya 20% dari nilai anggaran mana nih? Jangan dikontrol semua juga, anggaran dari pusat Pak. Anggaran dari pusat misalkan kita dikasih 1 miliar, ketahanan pangan nanti berarti 2 juta kalau 20% itu apa ya? Iya nanti kan pemerintahnya juga masalah